Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari bersama katakan, terima kasih Yesus. Kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari bersama katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari bersama katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Yesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. kita katakan sekali lagi, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami undang tetap berdiri, Bapak Ibu. Mari semangat puji Tuhan. Ayo mari semangat teriakan amin. Puji Tuhan. Kita katakan dari barat ke timur, suara Tuhan akan kita nyanyikan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah,
gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita katakan dari awal sekali lagi. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sekali kita nyanyikan dari awal. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat. Saya minta jemaat lagi nyanyikan. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi sambil tangan naikkan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk semuanya. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah.
hadiratnya maha ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau pun berlangkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Yala bora basanda tori yala bola basetori yala bosi. Iriala bola basetori yala bora basanda tori yala basanda tori yala bosi. Iriala basetori yala mohol yala basanda tori yala bola basetori yala bosi.
Ini nama sanda Terima kasih Bapa untuk segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami, mengampuni segala dosa kami, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kepuji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, Engkau telah memeteraikan kami dengan Roh Kudus, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kami sambut Engkau Roh Kudus, Engkau penolong kami dan penghibur yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, Engkau yang mengerti bahasa tangan yang terangkat ini. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon ini ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari malapetaka karena wabah virus corona dan karena wabah penyakit COVID-19. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan bagi setiap gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon kiranya hikmat Tuhan menyertai para pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai kiranya memberi damai sejahtera di seluruh Indonesia. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan pengampunan Tuhan untuk setiap orang yang berdosa karena menyembah Allah asing. Kami mohonkan pengampunan Tuhan untuk setiap orang yang berdosa karena menyembah Tuhan dengan cara yang salah.
Kami mohonkan pengampunan Tuhan untuk setiap orang yang berdosa karena tidak menghormati Tuhan atau karena menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kami mohonkan pengampunan Tuhan untuk setiap orang yang berdosa karena tidak menghormati hari kudus Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan untuk setiap orang yang berdosa karena tidak menghormati orang tua. Kami mohon pengampunan Tuhan untuk setiap orang yang berdosa karena mereka terlibat dalam dosa pembunuhan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, dan tidak mengampuni. Kami mohonkan pengampunan Tuhan untuk setiap orang yang terlibat dalam dosa perzinahan, percabulan, pornografi, hawa nafsu, dan penyimpangan seksual. Kami mohonkan pengampunan Tuhan untuk setiap orang yang berdosa karena terlibat dalam dosa mencuri, berdusta, serakah, dan atau menginginkan milik orang lain secara tidak sah. Kami mohon agar semua kutuk-kutuk karena dosa-dosa ini kiranya dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus semua orang kuat, semua roh jahat yang bekerja karena dosa-dosa ini kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Kami mohon agar hari ini secara segar sekali lagi kami berjumpa dengan Tuhan Yesus yang adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat, dan tanda heran yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai 3 halangan dalam doa. 3 halangan dalam doa. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6. Kita akan baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah selama beberapa waktu kita belajar dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami, seperti terdapat dalam Injil Matius pasal 6. Karena itu pada hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa halangan di dalam doa. Yang pertama, halangan pertama dalam doa adalah tidak meminta kepada Tuhan. Firman Allah berkata, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Beberapa orang hanya bersungut-sungut saja. Beberapa orang hanya berkeluh kesah saja. Beberapa orang hanya mengungkapkan rasa khawatir dan cemas saja. Dan lupa untuk meminta kepada Tuhan. Beberapa orang begitu hanyut dalam sungut-sungut, keluh kesah dan khawatir, sampai lupa untuk meminta pertolongan yang mereka perlukan dari Tuhan. Firman Allah berkata, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Firman Allah berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengungkapkan rasa khawatir tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi menyatakan keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur akan menghasilkan pertolongan yang kita perlukan. Pendeta David Cho Yong Gi yang fotonya ada di belakang saya ini adalah mantan gembala sidang gereja terbesar di dunia. Bangunan yang ada di sebelah foto pendeta Cho Yong Gi adalah bangunan gedung gereja yang pernah dibangun oleh beliau bersama dengan jemaatnya yang selama beberapa puluh tahun merupakan gereja terbesar di dunia dengan anggota gereja sekitar 1 juta jiwa. Ketika pendeta Cho Yong Gi merintis gereja ini pada tahun 1958, dia amat miskin. Negara Korea Selatan pada waktu itu juga amat miskin. Dia tinggal di sebuah kamar dengan tidak ada perabot apa-apa. Dia tidak punya ranjang, karena itu dia tidur di lantai. Dia tidak punya meja dan kursi, karena itu dia makan dan belajar di lantai. Setiap hari dia kemana-mana jalan kaki berkilo-kilometer untuk memberitakan Injil. Suatu hari, ketika dia membaca Alkitab, dia amat terkesan dengan janji Tuhan bahwa apabila dia minta, Tuhan akan memberikan apa yang dimintanya. Oleh karena itu, pendeta Cho Yong Gi memutuskan untuk meminta sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah sepeda kepada Tuhan. Untuk menghilangkan keraguan-raguan,
bahwa meja, kursi, dan sepeda yang bakal diterimanya adalah betul jawaban Tuhan dan bukan terjadi secara kebetulan. Pendeta Choyonggi memutuskan untuk berdoa secara terperinci. Dia menyebutkan ukuran panjang dan lebar meja yang dimintanya. Dia juga meminta agar meja itu terbuat dari kayu mahogani yang berasal dari negara Filipina. Untuk kursi, dia meminta kepada Tuhan Yesus agar diberi kursi direktur dengan roda bikinan Jepang. Untuk sepeda, dia minta sepeda bikinan Amerika Serikat dengan gigi yang bisa mengubah kecepatan. Setiap hari, dia sampaikan permintaannya ini kepada Tuhan di dalam doa. Setelah beberapa bulan, satu demi satu, ada orang yang memberinya sebuah meja sesuai bahan dan ukuran yang dimintanya. Lalu kemudian ada lagi orang yang memberinya sebuah kursi bikinan Jepang dengan roda sesuai permintaannya. Kemudian ada lagi seseorang yang memberinya sebuah sepeda bikinan Amerika Serikat sesuai permintaannya kepada Tuhan Yesus. Pendeta Cho mengatakan bahwa sejak saat itu, bila dia berdoa, dia selalu minta secara terperinci dan jelas. Sehingga tidak ada keraguan-raguan bahwa Tuhanlah yang telah menjawab doanya. Dan bukan karena terjadi secara kebetulan. Tuhan Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Semua kata kerja dalam ayat ini adalah dalam bentuk masa kini. Maksudnya minta dan terus minta, maka akan diberikan kepadamu. Cari dan terus cari, maka kamu akan mendapat. Ketok dan terus ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Seringkali yang membedakan antara doa yang terjawab dengan doa yang tidak terjawab adalah kegigihan kita dalam berdoa. Berdoalah dengan gigih, mintalah dengan tekun, maka saudara akan menerima. Apabila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk berhenti khawatir, berhenti bersungut-sungut, berhenti berkeluh kesah, tetapi akan meminta kepada Tuhan secara terperinci, jelas dan gigih. Angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali tangannya. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Turunkan kembali tangan Anda. Halangan yang lain dalam doa adalah niat yang salah. Firman Allah berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Beberapa orang minta makan kepada Tuhan untuk melampiaskan nafsu gelojoh dan rakus. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Beberapa orang tidak puas hanya sekedar bisa cukup makan dan cukup pakai. Mereka ingin menjadi kaya raya. Padahal firman Allah mengingatkan, tetapi mereka ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tuhan yang mengasihi kita tidak akan mengabulkan permintaan yang bisa membuat kita terjatuh ke dalam pencobaan. Tuhan yang mengasihi kita tidak akan mengabulkan permintaan kita yang bisa membuat kita terjatuh ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tuhan berkehendak supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Beberapa orang menginginkan yang terbalik. Mereka ingin berkelebihan di dalam segala sesuatu dan hanya ala kadarnya di dalam kebajikan. Beberapa orang kurang menyadari bahwa lebih banyak kehidupan yang rusak karena kemakmuran daripada karena kemiskinan. Tetapi rencana Tuhan adalah supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara akan minta kepada Tuhan agar saudara senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangannya. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Halangan yang ketiga dalam doa adalah kikir atau pelit. Firman Allah berkata, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pelit bukan pangkal kaya, tetapi bakal tidak dijawab doanya oleh Tuhan. Kikir atau pelit adalah salah satu penghalang doa. Tuhan tidak menjawab doa orang kikir dan pelit. Firman Allah berkata, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Allah berkata, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Orang yang murah hati tidak akan berkekurangan. Sebaliknya orang yang kikir dan pelit akan dikutuki. Dikutuki oleh siapa? Tentunya oleh Tuhan dan mungkin juga manusia. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bila kita murah hati, kita membuat Tuhan berhutang kepada kita. Dan bila Tuhan berhutang, Dia pasti bayar. Tuhan Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik,
yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara memutuskan untuk menjadi orang yang murah hati, sama seperti Bapa di sorga adalah murah hati. Angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangannya. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebelum kita berdoa.
Saya undang semua orang yang tadi sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Saya undang semua orang yang tadi sudah mengangkat tangannya. Bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini, baik di rumah ataupun dimanapun saudara berada. Kalau tadi saudara sudah mengangkat tangan saudara, bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Setiap orang baik yang sudah berdiri maupun yang masih duduk, saya mengajak saudara sekalian untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah gembala saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjawab doa saya. Tolong saya untuk tekun meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mohon agar saya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saya mohon agar saya menjadi murah hati, sama seperti Bapa di sorga adalah murah hati. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkat tangan saudara sekarang ini. Setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, Engkau yang mengerti setiap keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit. Kami mohon Tuhan agar roh sakit, penyakit dan kelemahan dilenyapkan dari setiap tangan yang terangkat sekarang ini. Dan juga kiranya sakit, penyakit dan kelemahan dilenyapkan dari setiap orang yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon mereka yang dalam kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat sekarang ini. Yang membutuhkan pekerjaan atau usaha, Tuhan menyediakan dengan limpahnya. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang buka jalan dan menolong supaya
ada penyelesaian yang baik. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Yang sedang bersekolah atau kuliah Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kiranya Tuhan menyediakan segala keperluan untuk melanjutkan pendidikan dengan limpahnya. Kami mohon agar Bapa meluputkan anak cucu kami daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan mengaruniakan tempat tinggal. Yang memerlukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak Tuhan. Kami mohon agar Tuhan mengaruniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada setiap anak Tuhan yang menginginkan keturunan. Kiranya Tuhan mengaruniakan anak-anak yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung dan sebagainya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kiranya Tuhan menolong. Yang kesulitan tidur, Tuhan memberikan tidur yang nyenyak di dalam nama Tuhan Yesus. Yang pikirannya sedang kacau, Tuhan memberikan damai sejahtera. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami merobohkan setiap benteng, setiap tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Segala roh kendali pikiran kami ikat, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan kami tolak, kami usir sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, semua anak-anak, semua saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di call center gereja. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di warta jemaat online yang tersedia di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar handphone saudara, di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mengembalikan persepuluhan, membawa persembahan, ucapan syukur,
korban dan janji iman kepada Tuhan. Bahkan di masa sulit seperti sekarang ini, kami sangat menghargai kasih bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Tuhan juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Izinkan saya berdoa untuk saudara-saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terimalah ya Bapa persembahan kami ini sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat kami kepada Tuhan. Dan kami mohon agar Bapa di sorga memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai lagu penutup sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai lagu penutup sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini. Mari kita angkat tangan kita dan kita nyanyi. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, aku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah matikan ikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku di atas mezbamu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahan
sembah